Episode 105. Mendengar ucapan istrinya, Ziko langsung duduk. Sayang, sepertinya Diki mau menambah hukumanku. Ziko berasumsi sendiri. Menurutnya, kedatangan temannya malam-malam ke mansion karena permasalahan pengucapan kata cinta menjadi nyanyian. Malam-malam begini, Zira menggelengkan kepalanya. Menurutnya, asumsi suaminya salah. Lalu, ngapain dia datang malam-malam begini? Tanya Ziko lagi. Nggak tahu. Ya udah, temui aja dia. Mana tahu dia mau ngajak kamu ngeronda. Dengan malas, Ziko akhirnya turun menemui Dokter Diki. Ketika melihat Ziko, Dokter Diki langsung mencekram leher Ziko. Diki, apa yang kamu lakukan? Ziko menepis tangan Diki dari lehernya. Kenapa kamu membohongiku? Kenapa? Teriak Dokter Diki. Teriakan itu terdengar kepala pelayan. Pak Budi selaku orang kepercayaan dan orang yang bertanggung jawab penuh atas kenyamanan penghuni mansion langsung datang ke ruang tamu. Dokter, kalau Anda tidak bisa mengontrol emosi dan menjaga sikap Anda, saya akan memerintahkan penjaga untuk mengusir Anda, ucap Pak Budi tegas. Ziko menggerakkan kepalanya. Memerintahkan pria parubaya itu untuk meninggalkan mereka. Menurutnya, dia bisa mengatasi Diki. Pak Budi pergi meninggalkan keduanya, tapi dia tetap memantau dari dalam. Bohong apa maksud kamu? Tanya Ziko. Kamu tahu kalau Kevin mantannya Jasmine, iya kan? Dokter Diki membentak Ziko. Ziko menghela nafasnya. Dia tidak tahu siapa yang membongkar rahasia itu. Tapi sudah saatnya dia menjelaskan ke temannya. Akan aku jelaskan, tapi kamu harus tenang. Dokter Diki masih menatap tajam Ziko. Dia merasa dikhianati temannya. Aku tahu ini jauh sebelum kamu menyukai Jasmine. Dan itu aku ketahui ketika acara pertunangan yang diadakan orang tua Kevin. Kevin tidak pernah mencintai istri kamu. Dia hanya menganggap Jasmine seperti saudaranya, tidak lebih. Aku mengatakan ini bukan untuk membela asistenku, tapi ini kenyataannya. Jelas Ziko. Tapi kenapa kamu tidak mengatakan kepadaku? Kenapa kok? Apa dulu kamu pernah bercerita kepadaku tentang perasaanmu kepada Jasmine? Dokter Diki langsung diam. Tidak kan? Tapi kenapa kamu tidak mengatakan kepadaku sebelum akad nikah? Aku pernah bilang ke kamu kalau Jasmine seperti tidak mencintaiku. Tapi kamu hanya mengatakan karena aku sedang nervous. Ucap Dokter Diki marah. Iya, aku ingat. Seandainya aku jujur mengatakan kepada kamu tentang semuanya, apa kamu bisa terima? Dokter Diki diam kembali. Tidak kan? Kadang kejujuran bisa menjadi sebilah pisau. Dan itu aku dan Kevin hindari. Ziko mendekati temannya. Wajah Dokter Diki terlihat suntuk. Memang sakit ketika kita mengetahui istri kita menyukai pria lain. Dan pria itu sahabat sendiri. Tapi kenyataannya itu masa lalu. Semua punya masa lalu. Kamu pernah menasihatiku, di mana aku dan Zira hampir berpisah. Tapi karena kamu, aku bisa mendapatkan cinta Zira. Dokter Diki mengingat peristiwa rumah tangga Ziko yang hampir diambang kehancuran. Kamu yang selalu bijaksana di antara kita bertiga. Kamu juga mengajariku tentang arti cinta sesungguhnya. Apa yang harus aku lakukan? Dokter Diki menjatuhkan badannya ke lantai. Ziko ikut duduk di lantai. Apa kamu masih mencintai Jasmine? Tanya Ziko. Aku masih sangat menyayanginya. Tapi aku kecewa dengan sikapnya dan kebohongan ini. Berujar dengan penuh kekecewaan. Dia melakukan itu karena tidak mau merusak persahabatan kamu dengan Kevin. Jika kamu masih mencintainya, maafkan istri kamu. Ziko menasihati temannya seperti Dokter Diki menasihatinya.
aku telah mengusirnya, Ko. Dokter Diki menangis. Aku tahu, kamu melakukan itu karena emosi. Lupakan semuanya. Ajarkan istrimu untuk mencintai kamu. Dokter Diki beranjak dari lantai diikuti Ziko. Kedua sahabat itu saling berpelukan. Maafkan aku, Ko, ucap Dokter Diki masih memeluk temannya. Tidak perlu meminta maaf ke aku, tapi minta maaf sama Jasmine, karena kamu telah melukai hati seorang istri. Dokter Diki menganggukkan kepalanya. Dia berlalu meninggalkan mansion. Keesokan paginya, Dokter Diki mengawali harinya dengan meminum kopi dan kek. Melihat kek yang ada di piring mengingatkan tentang kek rasa obat buatan istrinya. Asisten rumah tangga merasa heran karena tidak melihat istri majikannya. Tapi wanita parubaya itu tidak ingin menanyakan ataupun ikut campur dalam urusan rumah tangga majikannya. Cuma di dalam pikirannya terbersit, pengantin baru biasanya masih dalam suasana romantis dan mesra, tapi tidak dengan majikannya. Dokter Diki berangkat lebih awal. Dia ingin menjemput istrinya. Dia tahu keberadaan istrinya. Sesampai di apartemen istrinya, Dokter Diki langsung mengetuk pintu apartemen. Pintu dibuka. Jasmine melihat sosok suaminya ada di depannya. Silahkan masuk. Jasmine mempersilahkan suaminya masuk. Dia tahu kedatangan suaminya pasti ingin membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka. Mau minum apa? Tanya Jasmine. Tidak usah. Saya kesini mau membicarakan sesuatu ke kamu. Jantung Jasmine langsung berdebar kencang. Yang di pikirannya terjadi juga. Silahkan duduk. Jasmine berusaha menahan air matanya. Dia berbicara dengan gemetaran. Suaminya duduk tepat di hadapan Jasmine. Hanya meja sebagai jarak keduanya. Sebelum berbicara, Dokter Diki berusaha mengatur nafasnya. Kedatanganku ke sini. Belum selesai Dokter Diki berbicara, Jasmine langsung menutup matanya. Air matanya langsung membasahi pipinya. Jasmine? Dokter Diki langsung menghampiri istrinya dengan cara duduk di sebelah Jasmine. Katakanlah, aku siap, ucap Jasmine masih menutup matanya. Aku mau minta maaf. Jasmine langsung membuka matanya dan melihat suaminya. Dia merasa ada yang salah dengan pendengarannya. Dokter Diki menggenggam jari jemari istrinya. Sikapku salah. Tidak seharusnya aku berbuat kasar sama kamu. Aku ingin membawa kamu kembali ke rumah. Jasmine langsung memeluk suaminya. Dia hanya bisa menangis di dalam pelukan Dokter Diki. Tidak ada yang ingin diucapkannya, hanya rasa syukur yang selalu dipanjatkannya. Maafkan aku sayang, Dokter Diki membalas dengan memeluk erat tubuh istrinya. Aku juga minta maaf karena telah berbohong kepada kamu. Jasmine berujar dengan suara bergetar, karena isak tangisnya membuatnya sulit berbicara. Apa kamu masih membuatkan kek untukku? Tanya Dokter Diki. Gak ada. Kemarin pulang kerja aku tidur seharian. Kalau kamu mau, aku bisa buatkan lagi nanti, ucap Jasmine antusias. Oh, tidak usah sayang. Diki menolak karena kek buatan istrinya tidak enak. Tapi dia tidak mau mengatakan dengan jujur, karena kejujuran kadang dapat melukai hati seseorang. Sekarang dia mengerti, kebohongan yang dilakukan Jasmine dan Kevin semata-mata untuk menjaga perasaannya. Pasangan pengantin baru itu pergi ke rumah sakit bersama-sama. Sepanjang perjalanan, Dokter Diki selalu mengecup punggung tangan istrinya. Begitupun Jasmine, dia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka mulai membuka lembaran baru dan tidak ingin mengungkit masa lalu masing-masing.
membina rumah tangga yang semestinya tanpa ada kebohongan di antara keduanya. Sebuah pernikahan bertahan bukan karena ada satu pihak yang bisa mengendalikan semuanya, tapi pernikahan bisa bertahan sampai ajal memisahkan karena adanya pengertian dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.